Sono mikir tentang alam semesta, mikir. Sono berjalan, silakan berjalan. Lah nggak nemu di diri sendiri, nggak nemu. Ya sudah, sono mikir, silakan berjalan. Lihat berbagai macam tumbuhan. Minumnya tumbuhan itu satu, diminum oleh tumbuhan namanya cabai. Cabai itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada nggak warnanya ungu biru itu? Ada mungkin ya. Ada yang pedes, ada yang enggak begitu pedes, ada yang bahkan bisa ngerusak rumah tangga. Naudzubillah, iya apa enggak? Iya. Berbagai jenis cabai, ada yang lurus, ada yang kecil, ada yang keriting, iya kan ya? Iya. Ada yang iblis, ada cabai iblis ada ya? Apa namanya? Cabai setan gitu ya, cabai iblis. Ada cabai iblis, ada cabai biasa. Minumnya kayak satu, minum air. Tumbuhnya dengan air dan matahari. Lah iya toh? Iya. Ya kita harus mikir. Jangan sampai seneng makan cabai, ya Ustaz Amin itu seneng makan cabai. Mana Ustaz Amin ada ya? Pokoknya kalau makanan yang penting pedes, enak Ustaz Amin ya. Jangan sampai seneng makan cabai, lupa pada yang menciptakan cabai. Jangan. Udah tak ceritain belum? Udah mungkin ya. Saya rehlah dengan beberapa syekh dari Arab di pantai Pelabuhan Ratu. Habis ikut daurah, rehlah ke pantai Pelabuhan Ratu, makan ikan bakar, cumis, makanlah ditraktir sama biasa orang-orang Arab. Kalau traktir kita Masya Allah gitu ya, makan. Dipesenin kelapa muda, diminum. Ini sepertinya baru, ke Indonesia itu baru sebenarnya orang ini. Dan di Saudi emang nggak ada kelapa sih ya, adanya di supermarket, mereka pun paling nggak ngerti. Disuruh minum, kan seger. Kata dia, ini minuman apa? Itu dijelasin ya teman-teman. Ya ini kelapa ini. Ini di mana airnya? Ya di situ. Lah di mana pohonnya? Oh no, tujuan kan banyak pohon kelapa. Oh no, itu, oh no. Betul. Lah ini ada selangnya di pohonnya gitu. Ada enggak? Emang ada selangnya itu bisa naik ke airnya itu. Kok unik ya tumbuhan itu? Unik. Ya itu Pak, unik. Jadi air kelapa jadinya manis. Betul ya? Manis Pak. Padahal kelapa itu loh nggak bolong. Itunya apa namanya? Pohonnya itu nggak ada selangnya. Tapi kok bisa ngasih air di situ? Kan nggak mungkin dong dia ngasih sendiri, pasti ada sistemnya. Yang buat sistemnya siapa? Harus nemu Allah gitu. Yang bolong malah bambu, bambu malah nggak berbuah seperti kelapa. Nah, ya kan? Yang ada bolongnya bambu, meskipun bolongnya nggak semuanya, nggak sampai full gitu ya. Tapi ada rongganya gitu. Ya heran, karena emang di sana nggak ada. Ketemu. Itu yang membuat rambutan berambut itu kira-kira siapa Pak? Kayak rambutan itu ada yang ngelontok gitu ya, ada yang nggak ngelontok, ada yang gede-gede, ada yang kecil. Herannya kok ada rambutan itu manis sekali, ada yang asemnya amit-amit Jepang bayi itu. Nah suruh mikir. Kalau kita terpesona dengan banyaknya buah, indahnya bunga, gunung yang begitu menakjubkan, laut yang indah, sejuk, cuma terpesona dengan itu, lupa dengan yang menciptakan, itu tingkatan keempat, tingkatan orang kafir. Orang kafir itu disebutkan dalam surat apa? يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم كافرون. Mereka mengetahui
lahiriah, secara zahir saja. Jadi yang dilihat dari dunia hanya lahirnya saja yang nampak. Enggak ada lebih dari sekedar yang nampak. Bahwasanya makanan ini enak, ya enak wis. Kalaupun mau dicari tahu bumbunya apa, enak karena apa? Karena bumbunya. Lupa kalau bumbu itu juga ada yang buat bumbu. Iya, daging diolah dikasih bumbu, jadi steak, jadi sate, enak. Orang-orang yang tidak mau mikir sekedar, oh enak. Kenapa enak? Masaknya benar, kokinya berpengalaman, bumbunya pas, makannya saat lapar, ya benar. Momennya apalagi momen yang pas juga, enak Pak. Itu saja sampai ke situ. Tapi yang membuat daging siapa? Enggak mikir. Yang membuat bumbu beraneka macam, bawang jenisnya macam-macam. Ada bawang Indonesia, ada bawang India. Bawang Indonesia bawang Tegal. Tegal ya bawang itu ya? Brebes. Ada bawang India, bawang Bombay. Iya. Kenapa bawang kok jadi gede? Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Kok macam-macam seperti itu? Enggak dipikir. Itu orang kafir, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Dunia yang mereka ketahui murni hanya lahiriahnya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Sedangkan untuk akhirat enggak pernah mikir. Artinya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai otak kita enggak jalan. Tingkatan yang paling bagus tadi, enggak perlu banyak mikir, sudah yakin bahwasanya Tuhan itu ada, yang berhak disembah hanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan keduanya, mikir untuk diri sendiri, mikir pada diri sendiri. Tingkatan ketiganya, mikir pada alam semesta. Ini kalau kita tidak membaca syarahnya Syekh Ramadan Al-Buti, kadang-kadang baca syarah ahli tasawuf pusing sendiri nanti. Ada yang memaknainya dengan wahdatul wujud nanti. Ketika melihat alam semesta, melihat Allah. Enggak gitu. Tapi melihat alam semesta itu, melihat Allah, maksudnya wahdatus syuhud. Kita menyaksikan keajaiban kekuasaan Allah, maha dahsyatnya kekuasaan Allah pada alam semesta ini. Kita kembali bahwa yang menghalangi kita berpikir adalah fokus kita pada warna dan bentuk. Padahal yang membuat warna dan bentuk itu adalah Allah. Kita bisa melihat itu karena ada cahaya. Kebanyakan kita melihat asar cahaya, efek dari adanya cahaya, bukan justru melihat siapa yang membuat cahaya. Artinya, mari sama-sama kita berusaha, Pak. Apapun yang kita inginkan itu akan membekas di hati. Kalau baik, alhamdulillah. Orang yang semangatnya mikir surga, di hatinya ngejar surga, ngejar surga, ngejar surga. Gimana sholat wajibnya laki-laki berjamaah, perempuan gimana sholat wajibnya segera sholat ketika mendengar azan. Gimana bisa baca Quran, gimana rajin taklim, gimana berbagi. Meskipun rezeki mungkin tidak banyak, dicukup-cukupin biar bisa berbagi. Difikirkannya ke situ. Gimana silaturahim? Karena di hatinya yang ada Allah, ada Allah, kampung akhirat, Allah, kampung akhir. Terus dipikirkan ke sono. Iya, mikir usia sudah berapa? Usia sudah sekian, apa pencapaiannya? Khatam Quran berapa kali? Oh, khatamnya tiap Ramadan, tambahi. Karena yang dipikirkan adalah kampung akhirat, nggak mikirin yang aneh-aneh lagi. Iya, ya ketika masih anaknya masih sekolah, yang dipikir adalah gimana menambah rezeki untuk biaya anak-anak
sekolah, baik atau buruk? Baik, boleh? Bagus, wajib. Wajib mikirkan anak-anak sekolah. Bahkan pikirkan dulu kewajiban kita ke istri, anak, orang tua. Sebelum mereka cukup itu, para ulama Syafi'iyah bahkan mengatakan jangan pikirkan sedekah sunnah dulu, iuran yang aneh-aneh, arisan yang aneh-aneh, selama anak istri belum cukup. Mikirkan anak istri, bapak emak dulu, sudah cukup baru mikirkan ibadah yang sunnah. Nah gitu, seperti itu boleh? Boleh. Keinginannya untuk mencari ridho Allah. Menghalangi? Enggak, karena sudah ada ridho Allah di situ. Ridho Allahnya sudah ada. Nah, makanya umat itu perlu ada aturan. Yang aturannya itu mengantarkan kita dengan tidak sengaja akan menuju ridho Allah. Itulah adanya fikih. Dari awal lahir sudah diajarkan kita mencari ridho Allah dengan punya anak. Azan di telinga kanan. Setelah itu ditahnik, mencontoh Nabi, datang ke orang soleh, mungkin Pak Haji Ahmadi minta ngunyah kurma, kemudian ditahnik. Tahu ditahnik ya? Dikasih itu kurma, kunyahan kurma dikit. Nanti di hari ke-7 ikuti aturan Allah. Allah lagi kan yang difikirkan. Ngikuti aturan Allah dengan apa? Dengan cara mengikuti aturan fikih itu, dengan tidak sengaja. Ini arahnya seperti itu. Hari ke-7 rambutnya digundul, dipotong, ditimbang. Nanti bersedekah dengan sejumlah gram itu nilai perak atau emas kalau nggak mau perak, duit zaman sekarang. Kemudian dikasih nama yang baik-baik. Nama yang terbaik pun juga Abdullah, Abdurrahman. Iya benar. Muhammad, nama-nama baik. Jibril, Mikail. Israel enggak kali kayaknya ya. Enggak ada yang ngasih, enggak ada kayaknya ya. Ridwan gitu ya. Atau nama-nama para sahabat. Sampai itu masih motong akikah. Iya benar. Dipotong. Punya duit hari ke-7 enggak punya duit. Hari 14 enggak punya duit. 21 enggak punya duit. 28 nggak punya duit sampai sebelum balik. Lah iya kan? Di samping itu nanti sunatan. Lah iya, sunatan. Di sunatan, setelah sunatan nanti nikahan, lahiran lagi. Nah terus kita dibimbing. Setiap hari kita diarahkan untuk sholat 5 kali. Ada kewajiban ini yang nggak boleh ini. Dituntun untuk nginget Allah agar yang di hati adanya aturan Allah, perintah Allah, ada Allah, gitu maksudnya. Yang tidak kenal itu ya jauh. Mengapa salat itu? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena dengan salat harapannya gambar-gambar yang tadi berseliweran di hati hilang semua. Inginnya seperti itu. Disuruh khusyuk, fokus sedang salat. Allahu Akbar. Gambar mobil hilang, lewat. Gambar sawah lewat, hilang. Gambar makanan yang hobi makanan hilang. Gambar perempuan yang hobi perempuan hilang. Gambar baju, pemburu baju, mak-mak kan tas, sepatu, hilang semua pas sholat. Allahu Akbar. Kita sudah iklankan Allahu Akbar. Allah yang maha agung. Tidak ada yang lebih agung melebihi Allah. Enggak ada yang berhak untuk kita ingat melebihi. Udah kita ikrarkan Allahu Akbar. Lah kalau mulutnya Allahu Akbar, tapi hatinya masih ingat yang aneh-aneh, berarti hatinya mendustakan mulut. Hati belum sinkron dengan mulut. Ketika sudah sinkron pas sholat itu benar-benar warna, bentuk, rupa, gambar semuanya kita hilangkan, fokus menghadap Allah. Itulah sholat yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa itu kan kita disuruh fokus menghadirkan Allah dalam puasa kita. Iya apa enggak? Berantem aja boleh atau enggak? Enggak boleh.
Kalau kalian sedang puasa diajak berantem oleh orang lain, kata baginda Nabi, bilang saya sedang puasa. Karena mengapa? Menghadirkan Allah. Dari keseharian yang diajak menghadirkan Allah ketika sholat, kurang ketika sendiri. Syariat punya aturan, setiap sepekan sekali diceramai. Kapan? Hari Jumat. Emak-emak kalau zaman sahabat para sahabiah itu minta waktu khusus ke Nabi. Ya Rasulullah, para sahabat, para yang laki-laki sering ketemu dengan sampean. Nah, kami pengen juga punya waktu khusus. Nabi mengkhususkan waktu. Jadi emak-emak kalau bisa punya majelis taklim pekanan. Jangan sering-sering Bu, kalau keseringan itu biasanya arisan itu nanti nggak majelis taklim itu. Iya, ada majelis taklimnya emak-emak. Kalau kurang, nanti tahunan akan ada Idul Fitri, Idul Adha. Haji itu juga untuk mengingat Allah. Lah iya apa enggak? Iya, untuk menghadirkan Allah. Itu usahanya. Jadi bersyukur kita menjadi umat muslim, menjadi umat Islam, semoga iman Islam kita terjaga untuk kita dan semua keluarga serta keturunan kita. Karena dengan menapaki syariat, ya kita nggak mungkin nggak melihat warna, iya apa enggak? Nggak mungkin nggak melihat warna, nggak melihat rupa, nggak mungkin, dan nggak mungkin nggak berbekas. Iya. Nah, Nabi itu dilarang keras, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan engkau arahkan pandanganmu kepada orang-orang kafir yang dibuat hidupnya mewah indah sebagai gemerlapnya dunia untuk ujian bagi mereka. Enggak usah melihat. Kenapa kita pengen kaya? Karena kita lihat, kita dengar orang kaya enak, orang kaya bahagia. Tapi apakah orang kaya itu selalu enak? Enak Pak Rudi? Nggak selalu enak. Ada nggak enaknya juga? Yang kita salah satunya yang kaya kan Pak Rudi lah gitulah ya. Pak Teguh gitu ya. Salah satunya yang kaya gitu. Salah satunya. Tapi nggak selalu enak juga ya. Nggak selalu enak. Ada nggak enaknya gitu ya? Nggak, betul itu Pak Haji. Pak Haji punya bank beliau, bayang, punya bank. Kurang kaya gimana coba? Bang saya kalau mau nuker duit, mau lebaran ke beliau, iya, mau punya bank. Pak Haji mau nuker duit, ya, iya Pak Ustadz dicariin, nah gitu. Punya duit banyak, punya bank Pak. Tapi apakah selalu enak? Ya enggak ternyata Pak Bu. Nabi nggak boleh lihat, nggak usah lihat sana. Allah Subhanahu Wa Taala memesankan kepada kita, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur." Jangan tertipu dengan kesenangan semu. Jangan sampai kamu ketipu dengan siapapun yang nipu. Yang nipu dunia, dikejar terus. Sudah kesampaian, kurang. Coba saja orang yang berburu makanan itu semakin kenal cita rasa makanan, semakin pengen nambah. Iya kan? Udah ngerasain yang ini belum, yang itu belumnya, terus lupa. Apalagi nggak ada sholat Jumat, ya kan? Nggak ada puasa, nggak ada haji. Udah lupa, maka wahum anil akhirati hum ghafilun. Sudah yang dilihat cuma lahiriahnya, zahirnya, batinnya tidak pernah difikirkan, nggak pernah ngikuti syariat yang mengantarkan kepada jalan Allah, selesai. Makanya ngaji itu jadi penting. Ngaji jadi penting. Karena kita sama-sama, bukan saya yang paling takwa, kita sama-sama duduk untuk mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita simpulkan, jangan sampai
cahaya yang membuat kita melihat banyak warna itu, efek dari cahaya itu jangan sampai membuat kita lupa pada yang melihat, membuat cahaya. Sampai kita lihat apapun, lihat orang hebat, jangan terkesima dengan orang hebatnya, tapi terkesima dengan yang menciptakan orang ini. Iya, jangan terkesima dengan ya, keindahan laut, gunung, tapi terkesima dengan yang menciptakan. Jadi pandangan kita jauh masuk ke dalam, tidak hanya sekedar lahiriah dari dunia. Wallahu a'lam bishawab.